Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Mbak siapa ya? Rizka. Oh, Mbak Rizka. Gimana kabarnya Mbak Rizka? Alhamdulillah baik. Oh, baik. Alhamdulillah. Biasa di sini saya Adiska Tiasari. Di sini saya akan memberikan penyuluhan kesehatan terkait dengan pengaturan pola makan diet pada pasien diabetes mellitus ya. Iya. Baik, di sini saya memerlukan waktu sekitar 15 menit, Mbak. Iya. Gimana Mbak, bersedia? Bersedia. Oh, baik. Kalau bersedia, Mbak tenang saja, saya akan menjaga semua privasi Mbak. Dan apabila Mbak tidak tahu, nanti bisa bertanya dengan saya ya Mbak ya. Iya. Nah, sebelumnya di sini kita mulai ya Mbak. Baik. Sebelumnya ada yang ditanyakan? Enggak. Tidak ada yang ditanyakan ya Mbak. Iya. Oh, baik. Di sini Mbak tahu nggak apa itu diabetes mellitus? Kencing manis tuh ya. Oh iya Mbak, benar sekali. Nah, diabetes mellitus itu di sini juga atau disebut dengan kencing manis. Nah, di mana kencing manis ini merupakan suatu penyakit yang ditandai dengan kadar glukosa darah itu yang tinggi gitu ya Mbak ya. Nah, di mana gejala dari penyakit diabetes mellitus ini juga itu dapat menyebabkan gejalanya itu seperti banyak minum ya Mbak ya, banyak minum, terus banyak makan, terus dia juga sering buang air kecil Mbak. Nah, juga badannya terasa lemas gitu, sering capek gitu. Nah, biasa pada pasien yang diabetes mellitus gitu. Nah, di sini dari kadar gula darahnya itu yang meningkat. Nah, di sini ada pengecekan kadar gula darah. Nah, di mana ada pada saat puasa. Nah, di sini waktu puasa ini di mana kadar glukosa darahnya itu lebih dari 126 mg per dl ya Mbak. Nah, apabila kadar glukosa darah dalam sewaktu, nah di mana yaitu lebih dari 200 mg per dl Mbak, gitu. Itu dikatakan di mana seorang mengalami diabetes mellitus, gitu ya Mbak. Nah, di sini ada dua Mbak. Di sini ada hipoglikemia, ada hiperglikemia. Di mana hipoglikemia ini di mana keadaan yang terjadi bila kadar gula darah tertentunya itu rendah. Nah, di mana karena tidak adanya keseimbangan Mbak, nggak ada keseimbangan antara diet makannya itu dengan makanan, dan aktivitas geraknya itu juga berkurang kayak gitu Mbak. Nah, di mana pada hipoglikemia ini di sini gejalanya itu keringat dingin Mbak, keringat dingin, gemetaran, pusing, lemas, mata berkunang-kunang kayak gitu. Nah, sini penanganan pada hipoglikemia sendiri itu di sini dianjurkan pada pasien tersebut. Mbak bisa tengok di sini juga di layar sudah saya sampaikan di PPT yang saya buat ya Mbak ya. Nah, di situ ada minumlah segelas 1 gelas air tuh Mbak. Tapi jangan yang manis-manis ya Mbak. Nah, pada pasien DM, jadi nggak boleh terlalu manis kayak gitu. Nah, kalau pada penanganan pada hipoglikemia ini dianjurkan untuk minum 1 gelas sirup, dimana yang manis, karena kan dia kekurangan kadar gula tuh. Dianjurkannya itu Mbak. Terus sering mengecek atau memeriksa ke dokter gitu Mbak, untuk mengecek ya Mbak ya. Nah, terus jangan lupa selalu mengecek kadar gula darah. Nah, kita bisa lanjut Mbak. Iya, baik. Nah, saya lanjut ya Mbak ya di sini. Saya lanjut dari perencanaan pola makan Mbak. Nah, di sini perencanaan pola makan yang tepat pada pasien dengan diabetes mellitus ini yaitu diet yang baik itu dapat dilakukan di mana
Yang pertama, memilih jenis makanan yang tepat. Nah, dimana yang banyak kaya dengan nutrisi dan karbohidrat, tapi di sini dianjurkan untuk pengolahannya tidak banyak menggunakan gula gitu ya Mbak ya. Nah, terus di sini cara berdietnya gimana? Nah, di sini cara berdietnya yaitu yang pertama, makanlah secara teratur. Terus gunakan daftar makanan. Misalnya jadi biar nggak bosan gitu loh Mbak. Jadi bisa atur pola makannya, terus takarannya berapa kayak gitu. Kalau berlebih juga nggak baik gitu ya. Nah, terus di sini penggunaan gula murni dan makanan yang diolah itu. Nah, di sini tidak diperbolehkan ya Mbak ya. Jadi dimana karena kan diabetes mellitus ini kadar gula darahnya yang tinggi kayak gitu. Nah, terus di sini batasi penggunaan makanan di mana yang mengandung banyak gula gitu. Jadi tetap harus yang makanannya itu yang kaya dengan nutrisi dan karbohidrat gitu ya Mbak ya. Bisa Mbak makan buah-buahan itu bagus juga kayak gitu. Makan banyak sayuran itu Mbak bagus untuk tubuh juga gitu ya Mbak. Nah, terus di sini perilaku sehat yang dianjurkan bagi penderita DM. Nah, di sini perilaku sehatnya itu seperti apa? Nah, di sini bisa memakai pola diet, di mana pola diet makannya itu untuk menghindari terjadinya kenaikan gula darah tersebut, dan di mana di sini kenaikan berat badan, karena di sini pada pasien DM ini dia kan yang pertama tadi yang saya sempat jelaskan bahwa dia itu mudah lapar, mudah haus kayak gitu. Terus di sini mengembangkan pola latihan yang konsisten, di mana latihan ini yaitu seperti ada olahraganya juga Mbak, olahraga khusus pasien diabetes mellitus kayak gitu. Jadi olahraga kecil-kecil itu juga membantu daya tahan tubuh kita kayak gitu. Jadi dianjurkan pada pasien ini tidak hanya mengatur pola makannya, tapi melakukan latihan kayak gitu ya Mbak ya. Nah, di sini juga mendeteksi dan mengontrol glukosa darah. Pada di sini jadinya harus terus mengontrol kadar gula darah gitu, baik pada saat sebelum makan maupun pas sesudah makan kayak gitu. Jadi tetap harus dikontrol, tetap batas normal, karena pada pasien DM ini dia kadar glukosa darahnya itu melebihi batas normal yang tadi sudah saya sebutkan tersebut Mbak. Gimana Mbak? Ya. Saya lanjut ya. Di sini terus di sini ada cara pencegahan DM. Nah, cara pencegahannya gimana sih? Kan gitu ya. Tadi perilakunya, terus di sini pencegahannya. Pencegahannya di sini itu biasakan pola hidup sehat Mbak, di mana sering minum air putih, jangan yang sirup-sirup. Terus yang kedua, olahraga secara teratur. Walaupun kita kan sering lelah gitu ya Mbak ya, sering lelah. Nah, kita tetap latihan, banyak minum, terus latihan sedikit-sedikit, jangan terlalu dipaksain kayak gitu ya Mbak ya. Terus di sini diet seimbang, baik yang banyak nutrisi dan karbohidratnya biar nggak lemas gitu badannya. Terus sebelumnya Mbak merokok tidak? Alhamdulillah kalau nggak ngerokok ya Mbak ya, karena merokok ini juga tidak boleh gitu, karena juga banyak resiko yang dapat menyebabkan hal tersebut gitu. Di sini juga gunakan alas kaki. Nah, dimana kalau penderita DM ini kalau dia luka gitu kan, kita luka itu kalau susah keringnya gitu, jadi dianjurkan untuk memakai alas kaki gitu biar tetap terlindungi badannya gitu, nggak terkena luka gitu ya. Terus di sini juga selalu melakukan pemeriksaan. Nah, di sini melakukan pemeriksaan gula darah, baik itu di rumah sakit maupun di puskesmas atau di klinik-klinik yang
kita tetap selalu mengontrol ya Mbak ya, gula darah. Terus di situ baik yang dikontrol apa saja sih? Nah di sini yang dikontrol ini baik itu gula darah, terus berat badannya berapa, terus di sini juga tekanan darahnya berapa itu, terus minum obat secara teratur gitu ya Mbak ya. Situ harus selalu untuk melakukan pemeriksaan gitu ya Mbak. Nah di sini saya lanjut ya. Nah, di sini ada olahraga dan latihan dapat meminimalkan kekambuhan DM. Apa sih olahraga dan latihan yang dapat meminimalkan kekambuhan DM? Nah, di sini olahraganya ada banyak ya. Di sini kita bisa latihan-latihan secara secara pelan-pelan aja gitu, nggak terlalu banyak aktivitas yang berlebih gitu. Terus di sini karena dengan olahraga tersebut itu dapat meningkatkan aktivitas dari tubuh kita itu, dimana jadinya mengontrol tetap sehat gitu, tetap seimbang antara kesehatan kita gitu di tubuh. Nah, selain itu juga di sini dia ada diabetes ini bisa dilakukan dengan olahraga berjalan kaki tuh loh Mbak. Nah olahraga kecil kayak berjalan kaki gitu, entah itu mondar-mandir misalnya jalan kaki kemana gitu, pelan-pelan aja, itu bisa 30 menit aja, kalau misalnya nggak kuat ya kurang dari itu, tapi sering kayak gitu pelan-pelan gitu. Nah itu juga akan membantu untuk mengontrol kadar gula darah di dalam tubuh kita gitu. Jadi tetap seimbang gitu kesehatannya. Gimana Mbak? Dari presentasi yang saya sampaikan sudah jelas. Ada yang ditanyakan enggak? Boleh kok ditanyakan kalau yang belum dimengerti dari materi yang saya sampaikan tadi. Ini boleh, silahkan. Oh itu. Baik Mbak, berarti sudah ngerti semua ya yang saya sampaikan. Nah di sini saya mau bertanya ya Mbak ya, terkait apa yang saya sudah sampaikan ke Mbak. Nah saya bertanya Mbak, gimana sih untuk menjaga kadar gula darah ini tetap baik gitu? Caranya gimana? Kita harus penanganannya gimana aja? Makanannya tuh harus dijaga. Ya, satu makanannya harus dijaga. Terus apa lagi Mbak? Rajin ngecek di klinik, ngecek kadar gula. Oh iya, ngecek kadar gula darah. Ya, sama olahraga. Ya bagus. Nah itu ya Mbak ya, sama olahraga. Berarti Mbak sudah mengerti ya tentang apa yang saya sampaikan terkait dengan pencegahan atau penanggulangan pola makan diet pada pasien diabetes mellitus. Jadi semoga materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat Mbak dan bisa Mbak menjaga kadar gula darahnya tetap normal ya Mbak ya. Mbak baik sekali telah mau berpartisipasi dan aktif dalam kegiatan pendidikan kesehatan terkait diabetes mellitus yang saya sampaikan. Gitu ya Mbak ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Permisi Mbak.